ada cara penggunaan. Anda beli mobil, beli alat elektronik, ada buku manual booknya, benar apa enggak? Pertanyaannya, yang lebih tahu sepeda motornya apa pabriknya? Iya, sama, yang menciptakan kita adalah Allah. Maka kalau bertanya aturan yang cocok, yang pas, yang baik bagi manusia, yang lebih ngerti manusia apa Allah? Dan sekarang ini kita keblinger, benar apa enggak? Manual booknya tidak dipakai. Hidayah irsyad wal bayan itu juga gratis. Ketika manusia menggunakan hidayah apa tadi? Penciptaan tadi, dan dipakai sesuai dengan hidayah irsyad wal bayan, sesuai dengan manual book yang diberikan oleh Allah, baru Allah memberikan hidayah yang enggak gratis. Itu yang disebut dengan hidayah ikhtiariyah, hidayah yang diperjuangkan. Bentuknya apa? Allah akan berikan taufik, pertolongan, nasrullah, kemuliaan dan keberkahan. Jadi kemuliaan dan keberkahan itu baru didapat oleh manusia ketika manusia menggunakan hidayah penciptaannya tadi, diselaraskan dengan hidayah apa? Irsyad wal bayan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka diangkat derajatnya, Allah kasih kemuliaan, keberkahan itu. Jadi sebenarnya happy simple. Halo. Berarti kebahagiaan itu simpel apa enggak? Simpel. Tetapi sekarang manual booknya enggak dipakai, betul? Manusia kepingin hidupnya bahagia, tetapi hidayah, irsyad dan bayan ini enggak dipakai. Lebih rela sama hak asasi manusia, betul apa enggak? Sampai saking salah kaprah, banyak orang tua bangga kalau anaknya punya pacar lebih satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, dan dia dengan bangganya mengatakan, alhamdulillah anakku lakris pacarnya sudah ngapeli bolak-balik, kamu tua gendeng gini. Loh betul ini. Terjadi kenapa? Al-Quran dan As-Sunnahnya tidak dipakai. Kalau sudah seperti Anda ini sudah balik, jadi kalau Anda bertamu yang cowok ini ke rumah yang cewek, itu kalau tidak ada mukminnya Anda tidak boleh masuk. Dan di ruang tamu itu ada mukminnya. Sebab kalau berdua-duaan kena hukum kholwat, tidak lagi paham sekarang umat Islam. Mendasarnya hak asasi. Nanggung anak ini doi gak eru. Wah bapak ibu nang jero kan. Warare kok saiki kene pacaran goncengan. Oh, anak oh. Delek dalan sing jeglongan, gak jeglongan dijeglong. Di Surabaya itu saya sering kali mengatakan gini. Ini Surabaya, mudah-mudahan tidak jauh beda. Di Surabaya itu saya sering kali. Sekarang ini tempat-tempat sepi di Surabaya, kalau Sabtu malam Minggu itu bukan rame jinnya, rame manusianya. Sampai jin di Surabaya itu stres. Nah tempat-tempat sepi di Surabaya itu, bahkan di belakangnya Grandi, itu kan ada sungai itu. Itu kalau Sabtu malam Minggu, rame ada ngomong gedaan itu berduaan itu. Nuk manu. Pernah dilakukan operasi itu ternyata. Mereka jaketan kayak gini. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata penisnya sudah dimasukkan ke. Terjadi di Jawa Timur ini. Kenapa itu semua terjadi? Karena dianggap itu hak asasi manusia. Prostitusi online, artis macam-macam, itu saya tanya sama teman-teman saya di Polda, itu nanti kasusnya cuma tipile, tidak pidana ringan. Karena yang dipakai bukan aturan Allah dan Rasulnya. Halo. Hati-hati. Setan seringkali menyesatkan kita dengan tiga hal. Satu, sesuatu yang sebenarnya itu salah, sebenarnya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang sebenarnya itu merusak manusia, itu dipermak sedemikian rupa oleh setan sehingga nampak indah di hadapan manusia. Betul enggak? Strateginya gitu apa enggak? Itu namanya tazzinul amal. Jadi sesuatu itu membahayakan manusia, tapi dipermak sedemikian rupa sehingga menurut pandangan manusia kebanyakan sesuatu itu sesuatu yang enak, sesuatu itu yang luar
biasa. Tetapi begitu dilakukan oleh manusia, manusia kemudian terjebak dan tersesat, manusia akan menyesalinya. Setan sudah tepuk tangan, betul kan? Bukan hanya tepuk tangan, kalau kayak tepuk pramuka gitu. Halo, lanjut. Saya kembali lagi. Kan nggak kayak percuma layar ini. Ya, karena memang harusnya di indoor. Karena ini outdoor, nggak kelihatan, rumahnya kurang terang. Oke, lanjut. Catat. Nanti boleh tanya jawab, ya. Nanti akan saya ajari bagaimana Anda mau visualisasi impian. Tetapi 5 hal ini yang harus Anda catat betul, karena ini adalah gembok mental. Waspadalah. Karena ada 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. 1, berpikir negatif. 2, pakai alasan usia. Gara-gara tapi tadi kan banyak alasan, benar benar. Sering apa ada alasan usia umur ini ditumpangi oleh bisikan setan? Sering? Yang masih muda alasannya apa? Saya kan masih muda Pak, ngapain berpikir masa depan, betul? Saya tak bergendari ya Pak, bersenang-senang terus no. Kemudian sini bingung, aborsi terus. Kabeh koncone wayahe sekolah jadi tengah-tengah. Gak apa-apa sampai nonton ibu nih ono bojone. Lha nek sampai nonton gak ono bojone kecelakaan. Nek kecelakaan mobil, iku penyok njero. Nek kecelakaan menungso, penyok tekan terus. Ojo yang sama rumono ini bisikan setan karena itu. Karena itu yang dipakai bukan Al-Quran As-Sunnah, tetapi apa Bapak Ibu? Hak asasi. Coba sampean periksa di sekolah itu, sopo ngerti bukan hanya pasel rokok tapi ternyata di Surabaya ditemukan bukan hanya rokok tapi kondom. Dan itu di tasnya cewek. Kerudungan kayak gini saya tidak sebut itu salah satu SMA di Surabaya, SMA Muslim itu. Sampai saya kemudian perhatian dan dia saya katakan gini, saya kasih pelajaran itu Pak, apakah saya bisa diterima tobat saya oleh Allah Pak? Loh kenapa kamu lakukan? Kamu kok ngomong kayak gitu? Saya memang kerudungan Pak, tapi saya seringkali pulang sekolah, saya sudah lama dicaper oleh om. Anda bisa bilang, oh, jangan-jangan di sini ada juga kan gitu. Bukan om Pak, tapi koncoan. Dia sampai netes-netes mata itu. Saya katakan, Allah itu maha menerima tobat. Kemudian saya tanya, apakah banyak teman-temanmu yang kayak gini? Oh banyak Pak, karena faktor ekonomi, karena kemewahan. Senang Pak, karena apa dapat beli HP mahal. Loh, ini di Surabaya, sekolah Islam. Saya nanya, saya prihatin ini. Kenapa itu semua terjadi? Karena Islam tidak dipakai, asasi manusia dipakai. Contoh dan teladannya pejabatnya, penguasanya modelnya kayak ngono. Bener apa enggak? Seorang kodir ketemu satu kamar di hotel dengan Arzeti. Ya. Katanya dana sosial satu kamar. Contoh dan teladan dari penguasa-penguasa kita yang kayak gitu. Maka persoalan ini adalah persoalan ketika kita kaum muslimin tidak lagi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman, tetapi Al-Quran hanya sebagai apa? Sumpah jabatan, betul? Ketika sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi apa enggak? Bahkan kaum muslimin banyak menganggap bahwa Islam itu hanya untuk mengusir setan dan jin. Ya. Akhirnya orang omah ono sing tulisan ayat Al-Kursi itu dipajang dengan omah, ya kan? Itu nih Surabaya itu KSG pengusir setan. Ternyata apa? Kaligrafi ayat kursi. Halo. Hati-hati yang kedua. 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. Yang kedua adalah pakai alasan usia. Kalau dari usia ini dipakai adik-adik, maka tidak akan ada seorang bocah yang umurnya baru 6 tahun, tetapi dia sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda Indonesia. Pakai alasan usia? Usianya baru 6 tahun, tetapi dia sudah punya prestasi, punya karya. Namanya Gembira Fatimah, penulis termuda di Indonesia. Saya kalah, saya baru nulis buku usia 30 tahun. Tetapi dia 6 tahun
seorang gadis muda, seorang bocah yang usianya baru 6 tahun, namanya Gerira Fatima, dia sudah mencatatkan penulis termuda di Indonesia. Pertanyaan saya, pakai alasan usia? Putrinya Kiai Haji Abdullah bin Nasir. Oh ya, Pak, anaknya Haji repot Indonesia ya. Kalau di sana di sini gitu. Pertanyaan saya, pakai alasan usia mana? Kalau dalil saya ini dipakai, maka tidak akan ada seorang bocah. Saya katakan seorang bocah karena usianya saat itu 9 tahun, tetapi dia adalah peraih doktor honoris causa termuda di dunia. Namanya Sayyid Hussein Tobatobai dari Iran. Oh ya, Pak, ke luar negeri repot. Pikiran saya negatif aja. Dia diuji oleh 10 orang profesor. Dan pertanyaan sang profesor itu dijawab oleh dia dengan lafaz-lafaz Al-Quran begitu fasihnya. Sampai sang profesor itu ada sebagian meneteskan air mata. Dan akhirnya kemudian si bocah yang usianya baru 9 tahun, saat itu baru 9 tahun, namanya Sayyid Hussein Tobatobai, mendapatkan gelar doktor honoris causa termuda di dunia. Pertanyaan saya, pakai alasan usia? Saya kalah, saya baru dokter usia 40 tahun. Kalau dari usia ini dipakai adik-adik, maka tidak ada KFC. Kalau adik-adik ke KFC, ada gambar orang tua apa enggak? Ya, Anda makan ayam kok suka betul itu ya. Itu ada gambar orang tua di galerinya, itu dijelaskan biografinya. Yang mendirikan itu, yang orang itu gambarnya. Namanya Kolonel Sanders. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Pakai alasan usia mana? Dia punya hobi masak. Resep masakannya itu ditawarkan dari satu restoran ke restoran yang lainnya. Ditolak, berapa kali ditolak? 1008 kali. Kalau Kolonel Sanders menyerah, karena baru 1009 ada orang yang menerima. Bahkan setelah itu kemudian dia mendirikan KFC. Dan sampai hari ini lebih dari 7.500 outlet berada di seluruh penjuru dunia. Pertanyaan saya, apakah Kolonel Sanders pakai alasan usia? Kalau Kolonel Sanders pakai alasan usia dan dia menyerah, maka tidak ada KFC. Yang ada adalah Vicky Fried Chicken. Halo, masuk, bisa dipahami? Saya baru menjelaskan apa tadi? Ya kan? Hancurkan penghalang yang tidak tampak. Apa penghalang yang tidak tampak? Ada kata 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. 1, berpikir. 2, pakai alasan. 3, pakai alasan kesehatan. Sering apa enggak dari kesehatan ini ditumpangi oleh setan? Halo. Aduh Pak, saya kalau duduk lama-lama ambeien. Kalau dalih kesehatan ini dipakai Indonesia, dia akan pernah punya presiden Gus Dur. Apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? Adik-adik pernah tahu pepeng? Ibu-ibu, bapak pernah tahu pepeng kan? Dulu artis terkenal, kuis jari-jari. Berapa waktu yang lalu dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia meninggal, dia sakit. Sel-sel saraf tulang belakangnya tidak bisa berfungsi, sehingga dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tetapi dari mulut pepeng ada sebuah kalimat yang luar biasa. Saya dapatkan pada saya tayangan dia di TV One. Apa yang dia katakan? Saya justru merasakan cinta kasih Allah ketika saya dalam kondisi apa? Sakit. Oleh karena itu saya tidak boleh menyerah untuk terus berkarya, untuk terus berprestasi, menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Kasih kosong ke pepeng. Pertanyaan saya, apakah pepeng pakai dalih kesehatan? Pepeng buat karya, buat prestasi untuk menginspirasi Indonesia yang akhirnya membuat TV One buat acara. Pernah lihat acaranya? TV One buat acara itu bukan di studio, tetapi buat acara talk show interaktif motivasi bersama Pepeng itu di kamar ibunya Pepeng. Dan dia pernah menghadirkan seorang bocah remaja yang kena penyakit kelumpuhan otak. Jadi dia kena penyakit kelumpuhan otak, sehingga kemudian dia pada saat diundang oleh Pepeng, dia didorong oleh ibundanya pakai kursi roda. Ketika ditanya kenapa anak ini diambil oleh Pepeng sebagai inspirasi,
Karena dia adalah seorang bocah remaja Indonesia yang kena penyakit kelumpuhan otak yang namanya Habibie, tetapi dia bisa menoreh prestasi yang luar biasa. Dia adalah seorang pengusaha Indonesia yang menoreh prestasi, penghasilannya 100 juta tiap bulan dari bisnisnya internet marketing. Padahal dia kena kelumpuhan otak. Ketika ditanya oleh PP, Mas Habibie, apa kunci sukses hidup Anda? Habibie menjawab, dia mengatakan, saya bersyukur sama Allah dikasih penyakit. Kenapa? Karena saya yakin di balik sakit saya ini pasti Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Sambil kemudian dia menoleh, saya bersyukur sama Allah, saya memiliki seorang ibunda yang luar biasa. Kenapa? Karena ibunya ini memperlakukan dia sebagai anak normal. Ibunya ini setiap Habibie ketika mau tidur, ibunya namanya gelombang beta. Jadi kalau di rumah sakit itu, nah kan ada mesin EG ya. Nah, kalau gelombang beta ini kita lagi sadar kayak gini. Kalau gelombang alfa itu gelombang yang sangat pas untuk melakukan doa dan afirmasi, untuk sugesti diri. Kenapa? Karena di gelombang alfa itu adalah gelombang yang kita bisa konsentrasi, dan itu adalah ketika menjelang kita mau tidur. Kalau lebih dalam lagi yang disebut dengan gelombang theta. Nah, antara alfa dan theta itu ada gelombang yang sekitar 7,4 Hz, itu adalah gelombangnya jin. Jadi kalau ada anak indigo, itu tidak bisa diruqyah karena dia agak berada di gelombangnya jin itu. Bahkan yang ruqyah dikasih tahu itu ada nenek, ada kakek. Nah, makanya jangan heran, anak indigo kadang-kadang bisa ngomong sendiri, ngomong dengan bermain, karena dia berada di gelombang 7,4 Hz, itu gelombangnya jin. Dan kalau gelombang delta, itu Anda sudah tidur ngorok. Itu gelombang delta. Jadi gelombangnya sudah kayak gini. Tapi kalau sampai lurus, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata gelombang alfa itu adalah gelombang yang pas untuk bermunajat. Makanya kenapa ketika sholat malam itu, setelah kita bangun tidur, ternyata ketika setelah bangun tidur malam itu adalah gelombangnya gelombang alfa. Dan gelombang alfa itu sangat pas kemudian untuk bermunajat dan berdoa sama Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunya sama Habibie tadi itu? Dia melakukan itu setiap anaknya mau tidur. Kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa, dan dia doa. Halo? Nanti Anda akan saya ajari bagaimana nanti Anda melakukan subjective communication. Mau ya? Memvisualisasi impian. Tapi syaratnya nanti Anda tidak boleh udah teriak. Kalau ada, jadi Anda nanti harus ngomong, cukup kedua telinga kamu yang bisa dengar. Jadi kayak gini. Cukup kedua telinga ya. Tidak sampai teriak mama. Gak bukan Joni. Pakai koncomu korban. Oke, lanjut. Ada 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. 1, berpikir. 2, pakai alasan. 3, pakai alasan. 4, belum ya? Pakai alasan latar belakang pendidikan. Wah, saya tidak mungkin bisa sukses, Pak. IQ saya jongkok ya, Pak. Saya kan cuma S3 ya, Pak. SD, SMP, SMA saja. Sering apa enggak ini jadi alasan? Kalau data ini dipakai adik-adik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah punya seorang guru motivator nomor 1 di Indonesia tahun 2000. Arek Malang, Jawa Timur asli, namanya Andri Wongso. Pernah dengar? Andri Wongso itu Arek Malang, Jawa Timur. Dia sekolah dasar tidak tamat. Dia adalah salah satu pengusaha, salah satu motivator nomor 1 di tahun 2000. Dan dia pernah diundang oleh gubernur kita, Imam Utomo, sebelum Pak Dekarwo, untuk memotivasi teman-teman Prapon Jatim dan Pon Jatim, dan saat itu Pon Jatim juara umum. Padahal bonusnya lebih rendah dari Kalimantan Timur, Jakarta, dan Jawa Barat. Andri Wongso itu sekolah dasar tidak tamat. Pertanyaan saya, pakai alasan apa? Dia kalau ngisi, murid dia itu termasuk ada yang S1, S2, S3, ada yang doktor, ada yang profesor, termasuk saya murid dia. Dan kalau yang isi itu gelarnya aneh. Andri Wongso SDTT TBS. Gelar aneh pada ini. Ketika ditanya, Bang, gelarnya kok aneh? Ya, gelar ini tidak dikeluarkan oleh perguruan tinggi manapun di dunia. Tapi gelar ini saya dapatkan dari Universitas Kehidupan. Dari olokan, dari cemoan, dari kegagalan, dari jatuh bangunnya hidup ini.
saya mendapatkan gelar ini dengan guyon gitu. Apa gelar itu? SDTTTS, Sekolah Dasar Tidak Tamat Ternyata Bisa Sukses. Pakai alasan latar belakang pendidikan. Tapi bukan berarti pendidikan tidak penting, penting sekali. Tapi seringkali pendidikan jadi alasan, benar Pak? Anda yang mengenyam pendidikan SMK yang luar biasa di sini, Anda manfaatkan dengan betul, dengan baik. Ya, jangan terlena dengan zonanya nyaman. Jangan terlena dengan kesenangan yang sifatnya sesaat. Karena setan sering numpangi kesenangan yang sifatnya sesaat itu. Pacaran, gendaan, pergaulan bebas, rokokan, narkoba, nanti duit cukri. Akhirnya di polisi dipateni bisa naras kena cukri. Halo, saya tahu wajah-wajah yang kena narkoba itu kelihatan. Dari wajahnya kelihatan ngilerang gitu. Guru terus semboyan nanti, oh kabar segini gak jelas ya. Lepas kutu lah, kan kutu pasang pas melek ya kan kutu. Halo, gimana lanjut teman ini? Bapak Ibu lanjut teman ini? Kalau tidak lanjut senang saya pulang saja. Saya ini belum pulang sampai hari ini. Saya dari Kediri, lanjut terus kemudian ke Malang. Karena saya sudah diundang Anda, sekolah Anda ini, saya tidak ingin mengecewakan. Ya, kita kasih aplaus sekolah. Karena saya hadir di pelosok berbagai kota di Indonesia, bahkan beberapa kota besar di luar negeri. Dan saya bangga ternyata di Malang ada anak-anak hebat yang luar biasa. Mudah-mudahan doa saya tidak salah. Saya yakin akan muncul orang-orang hebat, orang-orang berpotensi berasal dari Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sudah kelihatan buktinya Ramadan tadi itu. Dia ngacung bolak-balik itu. Meskipun jawabannya salah, tapi keberanian dia untuk tampil itu luar biasa. Kita kasih itu Ramadan. Kok saya nyebut Ramadan itu ada yang kemudian deg-deg serba, ini ada masalah ini ya. Ada di antara cewek-cewek ini yang deg-deg. Itulah cinta berarti. Lah sama harusnya ketika nama Allah disebut kita deg-deg. Ya gitu. Tapi kita jenenge Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, aku ingin kayak kiai. Halo. Ada 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. 1, berpikir. 2, pakai alasan. 3, pakai alasan. 4, pakai alasan. Latar belakang pendidikan. Yang kelima ini kelihatannya rohani tapi roh halus, hati-hati ini. Apa ini? Pakai dalih, nasib. Sering apa anda jadi alasan? Sering apa anda ini? Kelihatannya rohani kan? Tapi roh halus. Ya mana Pak? Nasib. Kenapa matematika kamu dapat 4? Nasib. Loh, aduh. Kok diapakan nombek kancamu? Jadi setan itu luar biasa pada kita. Dan 5 hal ini seringkali ditumpangi oleh bisikan setan. Masuk? Masuk? Berapa kosong? Sudah cukup ya? Sekarang saya masuk pada I. Tadi kan di sini kan? I. Impianmu tuliskanlah. Kenapa kok harus impian harus ditulis? Bukankah impian Anda buat figura yang cukup bagus, Anda tempel impian Anda, cita-cita Anda di depan kamar tidur Anda. Pada saat Anda berangkat sekolah, pada saat Anda loyo, pada saat Anda naik semangat, Anda baca, Anda bayangkan. Jadi motivasi apa? Saya kalau ingat impian ini, saya ingat mahasiswa saya yang kena penyakit kanker darah. Mau tak ceritakan? Dia diklaim hidupnya oleh dokter, hidupnya tinggal 3 bulan.
karena dia kena penyakit kanker darah. Saya dapat informasi dari orang tuanya, dia berulang kali hampir mencoba melakukan apa? Bunuh diri. Saya temui dia, saya ajak ngomong dari hati ke hati, kemudian saya katakan, kenapa kamu kok melakukan hal yang semacam itu? Dia mengatakan, Pak, saya sebenarnya tidak tahu sakit saya ini apa. Saya tanpa sengaja, Pak Fakih, saya mendengar percakapan kedua orang tua saya dengan tim dokter yang merawat saya selama ini. Dan salah satu dokter spesialis itu mengatakan sama Bapak Ibu saya, udahlah Hendrik diseneng-senengin aja Bapak Ibu, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Saya tidak tahu apakah Hendrik mampu bertahan dalam waktu 3 bulan karena penyakit kanker darahnya sudah menyebar. Mendengar itu Pak Fakih, saya sudah kehilangan semangat dan saya ingin berusaha untuk mengakhiri hidup saya. Kemudian saya sampaikan, hidup dan matinya seseorang itu adalah yang menentukan adalah Allah. Mau apa enggak kamu tak kasih tips? Mau Pak Fakih? Tips inilah yang nanti saya ajarkan pada Anda. Mau? Dan nanti Anda praktekkan. Mau? Kamu nanti malam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pelan-pelan 10 kali. Enggak usah pakai mic ya. Iyalah untuk pribadi, masa pakai kayak istighosah kan dulu. Terus apa? Baca doa yang semuanya kena apa? Seluruh hajat kalau Anda baca doa itu semuanya kena. Rabbana atina yang dinyanyikan oleh wali itu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pelan-pelan kemudian kamu curhat sama Allah, ya Allah, aku pasrah. Saya punya sakit kanker darah ya Allah. Bayangkan penyakit kanker darahmu itu bergerak dari kaki